Banyak sekali film mengenai perjudian yang sudah dibahas oleh beberapa channel lain. Namun, pernahkah kalian menonton film berjudul Runner Runner yang satu ini? Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan film menceritakan tentang seorang pria yang merupakan seorang mahasiswa di sebuah universitas. Ia sempat mengalami sedikit kendala dalam hidupnya ketika ia tak dapat menghasilkan uang lagi dari mempromosikan sebuah situs judi. Ia tak dapat melakukan hal itu karena pihak kampus memiliki aturan yang ketat akan undang-undang mengenai perjudian. Karena dirinya yang hidup serba berkecukupan serta ia juga mempunyai tuntutan dalam membayar kuliahnya, membuat ia harus terjun ke dalam dunia perjudian demi menggandakan uang miliknya itu. Bagaimana? Penasaran bukan? So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka di sebuah kampus bernama Princeton University. Terdapat seorang pria muda bernama Richie First yang sedang memanfaatkan hype-nya judi online untuk meraih keuntungan demi membayar biaya kuliahnya. Karena Richie yang tak dapat membayar biaya kampusnya. Richie mendapatkan keuntungan itu dengan cara memasarkan perjudian online Papa Zeus di lingkungan kampus. Tetapi karena dirinya yang tak dapat bermain rapi membuatnya ia harus mendapatkan panggilan dari rektor kampus untuk segera bertemu dengannya. Rektor kampus menyebutkan jika hal yang telah Richie lakukan sangatlah melenceng dari aturan kampus. Richie sempat membela dirinya dengan mengatakan bahwa yang sebenarnya ia lakukan tak merugikan orang lain sama sekali. Namun pembelaannya itu terpatahkan karena rektor mengatakan, sekali aturan tetaplah aturan. Karena peringatan itu, Richie akhirnya harus bisa memutar otak kembali. Karena pada dasarnya penghasilan satu-satunya yang ia miliki untuk membayar kampus adalah dengan cara mempromosikan perjudian online tersebut. Setibanya di rumah, ia mulai mempertaruhkan semua uangnya ke dalam sebuah situs judi dengan harapan ia akan mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut. Malam itu Richie mempertaruhkan uang sebanyak $17.000 yang ia miliki ke dalam meja judi. Richie juga mencoba berhati-hati dalam memahami sistem kerja perjudian, memperhatikan pola bermain lawannya. Ia menghabiskan semalaman bahkan berhari-hari untuk memahami bagaimana cara kerja perjudian tersebut dan berusaha memenangkan permainan demi permainan. Sehingga ia menyadari jika terdapat satu player yang selalu berhasil memenangkan pertandingan dan tak mampu ia kalahkan. Akhirnya Richie harus merelakan uangnya habis ketika bertaruh dengan player tersebut. Karena merasa ada yang tak beres dengan pemain itu, Richie menghampiri temannya untuk menganalisis satu pemain hebat tersebut. Dan setelah melakukan riset terkait pemain itu, dugaan Richie ternyata benar terkait pemain tersebut. Karena pemain itu bukanlah pemain sungguhan, melainkan seorang bot yang telah sistem atur untuk selalu memenangkan suatu permainan. Karena merasa situs tak adil kepada para pemain, membuat Richie memutuskan untuk menghampiri ayahnya agar ia bisa bertanya mengenai kontak yang bisa menghubungkannya dengan sang pemilik situs judi tersebut, yang bernama Ivan Block, yang berada tinggal di Costa Rica. Tetapi sayangnya ayahnya tak bisa memberikan Richie informasi apapun karena ayahnya lebih memilih untuk tak memberitahu Richie sebab ia tak ingin anaknya berurusan dengan Ivan Block yang merupakan mafia bandar judi yang saat ini sedang dicari-cari oleh agen FBI. Keesokan harinya, ia membulatkan tekad untuk pergi ke Costa Rica agar bisa mendapatkan uangnya kembali. Teman dari Richie sempat memberitahunya jika hal yang Richie lakukan ialah terbilang cukup nekat karena Richie tak mempunyai kontak yang bisa menghubungkannya dengan Ivan. Namun karena Richie yang masih bertekad untuk mengembalikan uangnya yang telah habis untuk berjudi, membuatnya tak mendengarkan omongan dari segala siapapun dan pergi begitu saja ke Costa Rica dengan uang seadanya. Setibanya di Costa Rica, Richie akhirnya bertemu dengan Andrew dari Cronin yang merupakan pemilik dari situs judi kecil-kecilan yang pernah Richie promosikan. Di sana Richie mencoba untuk mencari tahu informasi terkait Ivan Block kepada Andrew dan Cronin. Beruntungnya Andrew dan Cronin mengetahui informasi jika pada esok malam Ivan Block akan mengadakan sebuah pesta di daerah Costa Rica. Di satu sisi, Ivan Block sang pemilik situs sedang berbicara dengan dua polisi yang berhasil ia suap dengan pijat plus-plus. Di sana Ivan membicarakan jika dirinya merindukan kebebasannya karena saat ini ia tak bisa berjalan bebas sebab jika ia ceroboh maka dirinya bisa tertangkap oleh para agen FBI yang sedang mencari keberadaannya. Pada malam harinya, Richie mencoba untuk memerhatikan orang yang hendak bertemu dengan Ivan. Sehingga setelah mendapatkan ide, ia dengan segera menghampiri seorang pelayan dari Ivan untuk memintanya agar masuk ke dalam pesta.
Setibanya di pesta itu, Richie mencari CCTV yang berada pada pesta untuk memberikan pesan jika ia telah ditipu oleh situs judi milik Ivan. Sehingga aksinya dapat dipergoki oleh pihak keamanan yang membuat keamanan itu langsung membawa Richie ke hadapan Ivan Block. Setelah bertemu dengan Ivan, Richie menjelaskan temuannya, yaitu situs Ivan yang telah menyimpang di bawah standar situs judi lainnya. Richie juga menegaskan bahwa ia bisa saja untuk membeberkan menyimpangnya situs tersebut ke dalam publik. Namun ia lebih memilih untuk memberikan temuannya itu kepada Ivan. Dan sayangnya, usaha yang Richie lakukan ternyata tak membuahkan hasil karena Ivan tak terlalu tertarik akan hal itu. Keesokan harinya, Richie yang sedang menginap dihampiri oleh suruhan dari anak buah Ivan yang hendak membawa Richie untuk bertemu dengan bos mereka. Setelah bertemu dengan Richie, Ivan akhirnya mulai menjelaskan dan mau bercerita tentang pengalamannya membangun situs perjudian tersebut. Yang dimana ternyata Ivan membangun situs itu bersama temannya yang bernama Alex. Dan Ivan juga menjelaskan jika Alex telah tiada karena dirinya yang tak mampu menahan godaan jahat dari narkoba. Sehingga ia harus mati dengan diagnosis overdosis. Ivan juga memberitahu bahwa temuan Richie itu ada benarnya karena Ivan mengakui bahwa programmernya memang telah menanamkan kode unik yang dapat membuat dirinya bisa melihat kartu semua pemain. Ivan juga memberikan apresiasinya kepada Richie dengan memberikannya sebuah kamar mewah serta beberapa uang kepadanya. Ivan pun menawarkan kepadanya untuk sebuah pekerjaan yang dapat memberikan uang ratusan bahkan jutaan apabila Richie mau menerima pekerjaan itu. Karena mendapat godaan yang cukup berat, akhirnya dimulailah kehidupan Richie sebagai seorang admin slot. Ia memulainya dengan menata bagian pemasaran, belajar memproses pembayaran antar negara, merekrut teman-temannya. Dan setelah 3 bulan ia bekerja di sana, dirinya berhasil mendapatkan apa yang Richie mau. Namun ia masih mempunyai satu keinginan yang lain, yaitu mendapatkan gadis bernama Rebecca yang merupakan seorang asisten pribadi dari Ivan tersendiri. Sementara itu, Ivan menghampiri salah satu orang bernama Herrera, yaitu orang yang memegang Costa Rica. Ivan menghampiri Herrera karena dengan memberi Herrera uang lah yang dapat menyelamatkan bisnisnya, serta ia ingin menghilang dari kejaran pihak FBI. Pada malam hari, Ivan mengadakan pesta yang cukup besar. Di sana terdapat Richie bersama teman-temannya yang telah bekerja untuk Ivan sendiri. Dan Richie mulai memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Rebecca dengan cara ikut berjudi di dalam sana. Dan ia juga mencuri kesempatan untuk berbincang berduaan dengannya. Setelah pesta usai, Richie mendapatkan pesan dari Ivan yang memintanya untuk segera bertemu dengannya. Dan setelah bertemu dengan Ivan, Richie mendapatkan informasi bahwa Ivan esok hari akan mengadakan pertemuan dengan seorang investor. Dan Ivan ingin mengajak Richie serta memintanya untuk membujuk investor tersebut agar mau bergabung bersama mereka. Keesokan harinya, sebelum Richie menemui investor itu, ia menyempatkan diri untuk menginap di sebuah hotel. Namun Richie tak sadar jika telah terdapat pihak FBI yang siap menargetkannya serta menculik Richie. Setelah Richie tiba di tempat yang tak ia ketahui, FBI bernama Eric Savers itu menjelaskan tujuannya menculik Richie, yaitu dirinya harus menjadi mata-mata bagi Eric yang bertujuan untuk menangkap Ivan Block. Eric juga mengancam apabila Richie tak menerima permintaan mereka, maka Richie yang mau tak mau harus mendekap di penjara. Richie awalnya sempat memberikan pembenaran jika kerja yang ia lakukan adalah pekerjaan profesional dan legal. Tetapi Eric menjelaskan bahwa Ivan telah berbisnis secara kotor karena ia telah menjogok polisi setempat untuk melindunginya serta telah melakukan berbagai pemasaran kepada beberapa pihak. Lantas setelah Richie dibebaskan, ia segera menghampiri Ivan bahwa dirinya telah diculik oleh pihak FBI. Ivan sadar bahwa yang telah menculik Richie adalah Ivan sendiri. Dan Ivan pun menegaskan serta meyakinkan Richie bahwa dirinya tak akan pernah dipenjara karena ia pernah mengalami kejadian yang cukup serupa. Karena telah yakin dengan perkataan dari Ivan, Richie melanjutkan pekerjaannya yaitu sebagai melobi investor itu dan memberikan tawarannya kepada mereka. Namun sayang sekali tawaran yang Richie berikan tak diterima baik oleh pihak investor karena investor itu ingin menginginkan komisi lebih atas keterlibatannya dalam bisnis tersebut. Lalu Richie membawa berita itu kepada Ivan dengan segera serta menjelaskan bahwa investor itu tak menerima tawaran yang telah diberikan karena investor itu menginginkan komisi yang cukup lebih banyak. Namun Ivan menolak dengan keras untuk memberikan tawaran itu kembali kepada mereka. Dan Ivan juga menegaskan bahwa tawaran yang telah ia berikan sudah mendapatkan keuntungan yang cukup besar bagi investor itu. Dan ia juga memberitahu apabila Richie ingin bonus dari investor tersebut, maka Richie harus bisa mencari kelemahan investor itu agar dirinya dapat membujuk investor untuk bergabung bersama mereka. Dengan ilmu yang telah Ivan berikan, Richie kembali mencoba mengelobi investor itu dengan cara memerasnya menggunakan para wanita yang telah ia persiapkan untuk investor itu.
Lalu setelah mendapatkan rekaman dari hubungan badan investor itu beserta para gadis, Richie menghampiri investor itu untuk memperlihatkannya dan ia juga memberikan tawaran kepadanya, dan Richie menegaskan bahwa investor itu tak mau menandatangani perjanjian tersebut, maka ia akan menyebarluaskan video skandal dari investor miliknya. Karena berhasil menggait investor, Richie akhirnya berhasil mendapatkan kucuran bonus dari Ivan, dan Ivan juga mengizinkan Richie untuk mengendarai mobil mewah yang Ivan miliki. Karena suksesnya rencana itu membuat Richie menekan pesta malam pada harinya. Ia juga tak lupa untuk mengundang Rebecca dalam pesta itu. Dengan adanya pesta tersebut membuat Richie semakin lebih jauh dan dekat dengan Rebecca. Keesokan harinya, setibanya Richie ke apartemen, ia melihat bahwa Andrew sedang memutuskan untuk pulang ke Amerika. Andrew juga menjelaskan jika ia memutuskan untuk pulang ke Amerika karena dirinya telah mendapatkan ancaman dari Eric yang mengancamnya untuk memenjarakan Andrew. Andrew juga memberi wejangan kepada Richie bahwa ia dan Cronin mungkin harus mengikuti jejaknya, karena jika mereka terus berada di sini beserta Cronin dan bisa saja tertangkap oleh pihak FBI yang sedang memburu Ivan. Namun karena Richie yang berpikir jika tinggal di sana dapat menghasilkan uang dengan menolak hal itu, tak lama kemudian Richie mendapatkan telepon dari Ivan yang memintanya untuk mengantarkan uang kepada Herrera. Richie juga mendapatkan informasi bahwa ia harus bertemu dengan Wilson terlebih dahulu di tempat kasino sebelum dirinya memberikan uang itu kepada Herrera. Setelah bertemu dengan Wilson untuk mengambil uang tersebut, Richie dengan segera membawa uang itu ke tempat Herrera. Dan awalnya pertemuan mereka berjalan baik-baik saja. Namun karena uang yang Richie bawa kurang membuat Herrera marah. Sehingga Herrera segera menyuruh anak buahnya untuk segera mengajar Richie. Richie pun dengan kesal menghampiri Ivan untuk mempertanyakan hal itu. Di sana Ivan menjelaskan bahwa dirinya sengaja untuk mengurangi uang tersebut karena ia ingin bernegosiasi akan uang yang harus ia bayar. Dan Ivan juga menjelaskan bahwa Herrera selalu meminta untuk menambahkan jatah premannya. Richie yang menyadari bahwa makin kesini bisnis itu menjadi semakin berbahaya, memutuskan untuk pergi dari sana. Namun karena ia yang telah terlalu dalam terjerat dalam lingkungan itu mendapatkan jebakan dari Eric yang telah berada di bandara. Setibanya mereka bertemu, Richie dengan segera dibawa oleh petugas bandara ke ruang interogasi. Di sana terdapat Eric yang menjelaskan bahwa ia telah sengaja menangkap Richie dengan cara menyelundupkan narkoba di tasnya. Eric juga menjelaskan bahwa Richie saat ini harus mau untuk menjadi informannya. Karena apabila Richie tak menyetujui hal itu, maka ia akan segera dipenjara karena telah menyewa narkoba dalam tasnya. Karena tak memiliki pilihan lain membuat Rich menyetujui apa yang Eric katakan. Keesokan harinya, karya Richie kembali bekerja seperti biasanya. Tetapi karena Ivan yang menyadari bahwa Richie telah ditangkap oleh FBI kembali, maka Ivan yang tak suka dihianati mulai mengancam Richie dengan mengancam ayahnya yang telah berhutang kepada berbagai situs slot. Ivan juga menegaskan bahwa apabila Richie ingin hidup dan ayahnya aman, maka Richie mau tak mau harus tetap bekerjanya dengan apapun yang bisa ia lakukan. Richie juga dipertemukan dengan ayahnya yang telah ditempatkan di sebuah motel oleh Ivan. Di sana ayah Richie memberitahu jika Ivan telah melunasi hutang-hutangnya pada semua situs judi. Ayahnya mencoba menyadarkan Richie bahwa ia harus segera melarikan diri selagi bisa, karena saat ini bukan hanya dirinya saja yang sedang terancam. Keesokan harinya, di saat Richie hendak pulang ke apartemen, ia mendapatkan telepon dari Cronin yang memberitahu jika yang dikatakan Eric ada benarnya, yaitu Ivan beserta situsnya telah melakukan penipuan yang sangat besar. Cronin juga meminta Richie untuk segera bertemu, tetapi sayangnya Wilson yang bertemu dengan Richie membawanya untuk segera bertemu dengan Ivan yang hendak membunuh Herrera dengan memberikannya kepada buaya. Richie yang melihat hal itu bertanya-tanya, mengapa Ivan melakukan hal itu kepada Herrera? Ivan menjelaskan, ia melakukan ini semua untuk membalaskan dendam dari Richie. Setibanya di apartemen, Richie terkejut karena melihat apartemennya telah porak-poranda serta teman Richie yang bernama Cronin pun telah menghilang. Lalu tak lama kemudian, Rebecca menghampiri Richie untuk bertanya apa yang telah terjadi. Richie terlihat marah kepada Rebecca karena selama ini ia selalu menjadi informan bagi Ivan. Rebecca menjelaskan bahwa kedatangannya adalah karena ia peduli kepada Richie. Dan Rebecca memberitahu Ivan dalam 1 minggu lagi ia akan meninggalkan Costa Rica. Dan Rebecca ikut menjelaskan bahwa dirinya akan ikut bersama Ivan, dan Ivan juga saat ini sedang mencari kambing hitam atas apa yang telah ia lakukan selama ini. Lalu Richie mulai sadar bahwa dirinya telah menjadi kambing hitam itu yang sangat pas bagi Ivan. Lantas Richie mulai memanfaatkan uangnya untuk mencari perlindungan atas kebebasannya dengan cara menyuap anak buah dari Herrera. Serta ia juga menemui seorang kartel ternama di kota itu bernama El Capitan.
Setelah bertemu dengan El Capitan, Richie mendapatkan penyergapan dari Eric beserta timnya. Richie awalnya sempat hampir berhasil melarikan diri, namun usahanya sia-sia karena Eric beserta anak buahnya berhasil menangkap Richie terlebih dahulu. Di sana Eric meminta kepada Richie untuk menemukan barang bukti yang bisa ia bawa ke pengadilan. Dan Eric juga mengancam Richie apabila ia tak mau melakukan hal itu, maka ia akan mengirim sebuah fotonya bersama Richie kepada Ivan agar hidup dari Richie hancur berkeping-keping. Setibanya di apartemen, Richie berhasil menemukan flash disk yang Cronin buatkan untuknya, yaitu dalam berkas itu terlihat jika Ivan telah membuat Richie menjadi kambing hitamnya dengan cara menggunakan rekening miliknya untuk melakukan tipuan. Pada malam hari sebelum Ivan pergi, Richie bertemu dengan Rebecca untuk bertanya apakah ia telah memesan tiket pesawat. Rebecca menjawab ia telah memiliki tiket pesawat untuk segera meninggalkan Costa Rica. Tak lama kemudian Ivan menghampiri mereka sehingga Richie dengan segera menghampiri El Capitan untuk memberikan penyuapan terakhirnya yang tak lama kemudian Wilson menghampiri Richie untuk membunuhnya. Tetapi sayang sekali usaha dari Wilson tak berhasil dilakukan karena El Capitan beserta anak buahnya telah siap untuk membantu dan melindungi Richie. Keesokan harinya di saat polisi menyergap kantor milik Ivan yang berada di sisi lain sudah santai untuk pergi meninggalkan Costa Rica. Ivan juga menyempatkan dirinya untuk memastikan keberadaan dari Richie. Richie yang telah memiliki rencana lain berpura-pura menjawab bahwa situasi saat ini sedang kacau, serta polisi saat ini sudah memenuhi kantornya dan setelah ponsel dimatikan, Richie segera menyuap para penjaga bandara untuk membiarkannya menaiki pesawat bersama ayahnya. Dan scene terakhir di film kali ini memperlihatkan Ivan yang setibanya di lokasi itu, ia terkejut karena melihat Richie berada di hadapannya. Di sana Ivan mencoba menyembungkan dirinya sendiri karena tempat tujuannya merupakan wilayah kekuasaannya. Namun tanpa Ivan sadari saat ini ia berada di daerah Puerto Rico yang memberlakukan hukum federal. Ivan juga tak sadar bahwa pilot yang mengendarakan pesawatnya telah Richie sogok dengan bantuan dari Rebecca. Tak lama kemudian Eric beserta anak buahnya datang menghampiri mereka untuk menangkap Ivan. Karena tak ingin berurusan dengan hal itu lagi, Richie beserta Rebecca secara diam-diam pergi menaiki pesawat itu kembali. Eric yang melihat hal itu meminta kepada anak buahnya untuk segera mengejar Ricky. Eric bertemu dengan salah satu petugas bandara yang memberikannya sebuah flash disk yang telah Ricky titipkan kepadanya. Dan setelah menerima flash disk itu, barulah Eric akhirnya rela untuk melepaskan Ricky bersama Rebecca pergi menjauh. Dan pembahasan film mengenai Runner-Runner pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan film kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di film selanjutnya.